Saudara-saudara, Shalom. Perkenalkan, saya Johan Nugroho, saya melayani di GKI Puri Indah di kebaktian Sing. Jadi kebaktian yang lebih kontemporer dari GKI Puri Indah. Kalau sedang ke Jakarta boleh mampir ke sana. Sudah berkeluarga, anak 3, istri 1. Pernah ngomong kebalik soalnya saudara-saudara. Ya, dan puji Tuhan pertama kali melayani dan di sini para hamba Tuhannya muda-muda keren sekali ya. Dan thank you yang mempersiapkan drama. Sepanjang hidup saya baru lihat ada kubur bergetar ya. Untung kita nggak kejatuhan batunya tadi saudara-saudara. Ya, keren banget. Jadi itu saya suatu hari mungkin bisa mencuri idenya ya. Karena kita di Puri hari ini juga ada teater di Jumat Agung dan Paskah. Dan sebetulnya teater ini juga bagian dari khotbah. Karena memberitakan apa yang firman Tuhan nyatakan. Mari kita membuka Alkitab kita Yohanes 20 ayat 11 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan buat kita. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 malaikat berpakaian putih, yang satu duduk di sebelah kanan di belah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Berpalinglah dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah bahwa mereka sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara-saudara, selama menjadi orang Kristen, hal yang paling gampang ketika Jumat Agung Paskah, yang gampang saya resapi adalah Jumat Agung, penderitaan. Tahun lalu saya berkhotbah di GKI lain ketika kebaktian doa menjelang Jumat Agung. Dan di situ disebutkan 7 dosa maut. Dan ketika berbicara dosa ini, semua jemaat suruh mengaku satu-satu. Dan terlihat sekali wajah mereka bebannya berat dan sungguh-sungguh mengaku di hadapan Tuhan. Dan kebaktian itu diakhiri dengan berita anugerah bahwa Tuhan mengampuni dosa. Dosa sudah dikalahkan, kebangkitan Kristus itu betul-betul mempunyai kuasa. Tapi saya tidak melihat wajah-wajah yang berkemenangan. Ya. Maka kesimpulan saya apa? Mengapa kita orang Kristen ketika Jumat Agung kita mudah sekali saudara-saudara merasakan penderitaan itu. Karena kehidupan kita mungkin dekat dengan penderitaan, betul? Ya. Tapi begitu berbicara tentang kebangkitan Yesus yang bangkit. Apalagi gereja kita cukup tradisional saudara-saudara. Ya, kalau gereja yang seberang mungkin Yesus bangkit, lompat-lompat, go kita salibnya itu lebih kena gitu ya. Kebangkitan itu jauh banget. Makanya beberapa gereja, tidak semua, karena ada yang betul-betul memberikan puncak perayaan justru di Paskah. Saya dulu memberikan puncak perayaannya selalu di Jumat Agung saudara-saudara. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia pemberitaan kami. Jadi harusnya Paskah itu menjadi sebuah puncak pengharapan dan puncak sukacita yang kita miliki. Tapi mengapa saudara-saudara? Pertanyaan saya, jangan-jangan kemenangan itu jauh dari hidup kita. Kebangkitan kita lebih dekat dengan penderitaan, kegagalan, kehancuran, luka, derita, kematian. Tapi kebangkitan itu begitu jauh, kemenangan itu begitu jauh. Ataupun kalau itu ada, kita tidak punya waktu untuk merenungkannya, memikirkan dengan dalam. Karena kita terlalu sibuk dan terlalu masuk di dalam penderitaan kita saudara-saudara. Dan saya berharap di dalam khotbah ini
kita bisa sedikit mengantar bagaimana kira-kira kebangkitan Kristus itu betul-betul memiliki kuasa yang kita bisa rasakan. Kita sudah tahu secara konsep maut dikalahkan, yang mati bangkit. Tapi sebetulnya secara pengalaman spiritual kita mungkin kayaknya belum. Itu yang menjadi PR saya sehingga 2 hari ini di GKI Puri kita bikin teater karena pengen ngerasain mereka Jumat Agung betul-betul nangis, tapi di kebangkitannya itu betul-betul ada sukacita. Semoga berhasil ya. Sedang jalan di sana saudara-saudara. Ya. Saudara-saudara tahu bahwa Yohanes itu dituliskan kepada sebuah jemaat yang sedang menderita. Matius, Markus, Lukas itu dituliskan di awal, tapi Injil Yohanes dituliskan di akhir-akhir abad ketika orang-orang Kristen, awalnya orang Kristen itu masih kumpul di sinagog, masih tergabung di dalam keyahudian bersama-sama dengan orang Israel dan orang Yahudi. Tapi ketika Yohanes ditulis, orang-orang Kristen mulai diusir dari sinagog, mulai diasingkan dari bangsanya sendiri, mulai dibuang saudara-saudara. Dan Injil ini ditulis di dalam konteks itu. Ketika engkau percaya Yesus, engkau akan siap mungkin diceraikan oleh pasanganmu. Ada teori yang mengatakan kenapa Paulus pemimpin Yahudi harusnya nikah. Kemungkinan besar ketika dia menikah percaya Yesus dia diceraikan. Karena mungkin siapa tahu mertuanya adalah tokoh bisa. Atau kemungkinan istrinya sudah mati saudara-saudara. Ada banyak teori tentang itu. Mereka dibuang. Saudara ketika Anda punya anak, Anda percaya di zaman itu Anda bisa tidak dianggap sebagai orang tua dan dikucilkan di dalam masyarakat. Ketika Anda anak dan Anda berpilih percaya Yesus, Anda akan dibuang dan tidak dianggap anak. Karena agama begitu kuat pada masa itu saudara. Saudara bayangkan penderitaan ini. Anda ada di gereja ini seandainya. Tapi Anda tahu-tahu mengikut sesuatu. Dan Anda dibuang tidak boleh masuk gereja ini. Oleh keluargamu sendiri. Oleh orang yang sejak kecil kau bertumbuh di dalam komunitas. Oleh pamanmu, tantemu. Dan bagaimana penderitaannya. Paham ya di sini? Maka muncul manuskrip yang bernama doa Birkat Haminim, doa kepada sekte. Dan ternyata doa itu kemungkinan besar munculnya di abad ini. Doanya bunyinya kayak gini saudara-saudara. Hendaklah pengikut jalan Nasrani, Notserim itu mati seketika dan namanya tidak ditulis di dalam kitab kehidupan bersama kami orang benar. Doa itu dipanjatkan di sinagog, kutukan terhadap orang Kristen. Ya. Jadi Anda bahkan didoakan di tempat ibadah. Namamu tidak ada di buku kehidupan. Artinya kamu tidak ada di dalam kekekalan bersama kami. Kamu terkutuk. Itu adalah saudara keluarga. Orang Kristen mengalami kondisi ini. Maka tidak heran Yohanes 3 ayat 16 mengatakan apa? Ketika orang Kristen dikeluarkan dari gereja, dia takut. Dia ngerasa, gue kalau gini masuk mana? Masuk surga atau neraka? Tuhan ngomong apa? Barang siapa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Barang siapa yang percaya, tidak binasa. Tapi peroleh hidup yang kekal. Namamu ada di dalam kekekalan. Jadi ayat itu bukan ngata-ngatain orang yang gak percaya untuk nakut-nakutin masuk neraka saudara-saudara. Ayat itu menghibur orang percaya yang sedang di neraka-nerakain. Paham di sini? Jadi ayat penghiburan karena umat Tuhan sedang takut dikata-katain lu gak bakal di dalam kekekalan. Tapi Tuhan berkata melalui Yohanes, begitu besar kasih Allah, engkau ada di dalam kekekalan. Ya. Mereka adalah kaum tertindas, maka tidak heran ketika berita ini disaksikan, ada wanita. Wanita itu yang tertindas di antara yang tertindas. Karena pada zaman itu patriarchal society yang mana pria dianggap lebih superior. Kayak orang Indonesia ya. Anakmu 1 berapa? Cewek. Anak saya 3 cewek semua. 2 cewek lagi deh. Kurang lengkap. Bayangin 3 cewek tambahin 1 cowok. Kalah yang 3 cewek saudara-saudara. Karena kurang lengkap kalau gak ada cowok. Ya. Anak saya yang gede langsung. Emang 3 banding 1 ya. Kalau cowoknya goblok gimana? Saudara-saudara. Karena wanita itu dianggap kurang. Makanya Alkitab jujur, kenapa? Alkitab menyaksikan yang pertama wanita gak bohong. Harusnya rugi. Ngapain ngomongin wanita? Wanita itu pakai perasaan, gak pakai logika. Betul bapak-bapak? Makanya sudah dimengerti. Kalau bapak-bapak pakai otak. Sorry, perasaan itu letaknya di otak.
Jadi kalau bapakmu nggak pakai perasaan, bapakmu nggak pakai. Jangan, ada otak perasaan, ada teologi. Nggak semua loh, ada mama-mama yang otaknya jalan, tapi ada bapak-bapak yang perasaan. Saya tipe bapak yang perasaan, karena deketnya sama mama, saudara-saudara. Ya, nggak sama, jangan dipisah-pisahkan. Tapi zaman itu wanita tidak dianggap. Wanita tidak boleh bersaksi di publik, no. Kalau bersaksi nggak bisa dipercaya, saudara-saudara. Ya, dan di sini Alkitab menceritakan seorang wanita yang menyaksikan kebangkitan Yesus yang terendah, yang tertindas. Tidak hanya itu, wanita Samaria yang juga menceritakan di Injil Yohanes tentang Yesus kepada bangsanya. Ya. Jadi kekristenan menunjukkan apa? Ada realita penderitaan, ada realita kesukaran, tapi Tuhan juga bisa pakai orang-orang yang menderita itu menyaksikan satu berita yang besar, yang dahsyat buat orang. Kekristenan waktu itu tertindas, sedang di dalam penderitaan, tidak baik-baik saja. Tapi di sini umat Tuhan digerakkan untuk terus menceritakan kebangkitan, teguh berdiri, menceritakan kebangkitan Yesus. Apakah kekristenan menolak penderitaan? Nggak usah menderita itu kebahagiaan. Sakit jiwa saudara-saudara. Ya, kita harus menderita. Padahal nggak harus, dia cari-cari penderitaan sendiri. Itu sakit saudara-saudara. Yesus aja bilang kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, betul nggak? Ya. Jadi penderitaan itu realita, bukan penderitaan itu kau sukai. Kalau kau sukai, itu namanya di dalam ilmu kejiwaan Anda sedang mengalami kelainan jiwa, namanya masokisme. Suka nyiksa-nyiksa diri. Ya, kalau siksa itu kayaknya puas banget karena dia nggak cinta diri. No, kekristenan bukan masokisme. Kekristenan menyadari penderitaan itu ada. Amin. Jangan cari-cari. Nggak usah dicari-cari, ada. Benar gak? Bapak ibu dulu anak-anak mau nikah nggak? Mau nikah nggak ke depannya? Mau. Nikah pasti bahagia nggak? Bisa bahagia nggak? Bisa kalau dapetnya tepat, ya kan? Akhir pernikahan bahagia atau sedih? Bahagia, positif sekali. Saya tanya, bisa nggak lebih sering bapak ibu suami istri mati bareng atau mati satu-satu? Sedih nggak? Sedih nggak? Lu bayangin lu tidur sama orang 20 tahun tahu-tahu dia meninggal dulu. Itu akhir pernikahan. Makanya saya kalau doain pernikahan miris, suatu hari kamu cium juga tapi satunya di peti mati, tahu nggak? Kalau gitu jangan. Enggak lah. Tapi ada kebahagiaan juga. Paham di sini? Penderitaan itu dekat. Karena penderitaan itu dekat, yang namanya kematian itu dekat. Dosa mengakibatkan kematian. Jangan syukuri kematian. Jadi nanti kalau ada jemaatnya, saudaranya yang suaminya meninggal atau kakek, oh kamu harus bersyukur dia bersama Tuhan. Bersyukur bersama Tuhan, tapi meninggalnya jangan disyukuri. Amin. Syukur suamimu meninggal. Kalau suamimu gimana? Tangisi saudara-saudara. Yang kamu syukuri adalah ketika dia ada, dia bisa menunjukkan cinta kepada kamu dan kamu bisa menunjukkan cinta kepada dia. Kematian adalah akibat dosa, tidak untuk disyukuri. Ya, orang Kristen salah kaprah. Mensyukuri penderitaan. No. Mensyukuri ada anugerah di dalam penderitaan karena penderitaan tidak dicari. Penderitaan adalah realitas akibat dosa. Ya. Maka ini ada dan kita bayangkan saudara-saudara, Maria ini mengalami duka cita yang paling dalam. Saya berharap setelah dengar khotbah ini kita sedikit bisa terbuka untuk bagaimana kita merasakan kebangkitan dan kemenangan Kristus secara nyata di dalam tubuh kita. Dia mengalami duka cita yang mendalam. Saya plesetin duka cinta. Ya. Karena kita bisa berduka ketika kita memiliki cinta. Kita berduka kehilangan orang yang kita cintai karena apa? Karena kita cinta. Kalau kita nggak cinta, bersyukur saudara-saudara. Malah berharap dia meninggal gitu kan. Cuma pakai bahasa rohani biar dipanggil Tuhan gitu ya. Supaya tidak semakin buruk dengan adanya dia saudara-saudara. Saudara-saudara, duka cinta yang mendalam. Dan saya membayangkan ya Yohanes, Maria ibu Yesus dan Maria Magdalena dicatat di Alkitab itu melihat proses penyaliban. Saudara bayangkan kalau kita lihat film itu masih jauh dari kita, betul kan? Masih jauh. Tapi kalau itu orang di depan kita, dicambuk darahnya netes-netes. Saudara bayangkan lihat kecelakaan di jalan bisa nggak?
Makanya ada seorang ahli yang dia mengatakan seni itu nggak bisa mengungkap fakta. Seni itu hanya memperhalus fakta. Karena seni itu membuat kita lebih lunak dan bisa melihat fakta yang mengerikan. Karena diberhalu dengan musik, dengan keindahan, dan sinematografi sehingga kita bisa terima. Tapi kalau itu di depan mata kita akan ketakutan. Jadi Maria Magdalena itu saya pasti trauma. Apalagi lihat Romawi pasti badannya getar. Pasti kebayang-bayang itu darah di mana-mana. Orang yang dia dicintai depannya. Wah, nggak lagi hati Maria ibunya yang lihat anaknya seperti itu saudara-saudara. Wah. Jadi sebuah kengerian, ada sebuah traumatic experience. Dan kita lihat di Injil Yohanes juga Yesus mengatakan tiada kasih yang lebih besar dari seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Yesus menjadi sahabat. Yesus adalah sahabat Maria Magdalena. Jadi Maria Magdalena tahu arti sahabat. Itu di gereja mula-mula itu ya sangat dekat. Beda sama gereja kita kali ya. Bahkan di sana dulu ada cium kudus. Karena apa? Karena kalau orang-orang jadi Kristen, dia gak punya keluarga, dia datang di gereja, dia akan dipeluk dan dicium sebagai saudara. Cuma di dalam aturannya akhirnya dihalangin. Sampai 3 detik sampai gak boleh sama sekali. Saudara-saudara, karena berbahaya ya. Jadi jangan ciuman setelah ini karena sesuai Alkitab ya. No. Karena sudah dirubah. Tapi gereja hangat. Dan saya bayangkan Maria Magdalena ini mengalami cinta Tuhan sahabatnya. Yang dikatakan di bagian lain kepada dirinya diusir 7 roh jahat. Dia merasakan dulu hidupnya yang hancur. Sekarang berjumpa dengan Yesus. Yesus nyelamatin dia, bahkan dia jadi sahabat dekat. Dia menolong pelayanan Yesus. Bahkan dikatakan mungkin dia punya uang yang banyak untuk bisa support pelayanan Yesus. Dan dia mungkin punya pengharapan Yesus jadi berkat. Orang-orang merasakan perubahan dalam hidupnya. Tahu-tahu dia harus menyaksikan di sepanjang jalan Yesus hancur tubuhnya. Saudara-saudara, kalau teman saya aja diituin orang lain, kadang-kadang saya lupa jadi hamba Tuhan gitu ya. Jurus kungfunya keluar lagi saudara-saudara. Kalau anak saya diapa-apain orang lain, teman saya diapa-apain lain, wah saya bisa maju ke depan saudara-saudara. MTH-nya lupa ya saudara-saudara. Apalagi ini sahabatnya. Ada penderitaan dalam, maka Alkitab mencatat Maria berdiri di luar kubur itu menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat itu, ibu mengapa engkau menangis? Menangis. Ada satu penderitaan yang mendalam yang dialami. Penderitaan ini juga memeluk penderitaan orang-orang Kristen pada saat Yohanes ditulis. Karena mereka juga menderita ketika mengikut Yesus. Mereka ketika menyaksikan kebangkitan Yesus, mereka menderita kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat ibadah. Penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan yang nyata, yang tidak terpisah dari kita. Karena kita makhluk yang punya tubuh, saudara-saudara. Ya. Dan kadang-kadang ketika penderitaan itu semakin dalam, kita sampai ke satu titik menjadi disembodied. Soalnya kalau orang stres, kalau udah parah, berat, stres, depresi, dia itu sense tubuhnya hilang. Jadi kayak disembodied itu kayak rohnya itu kayak keluar. Padahal kalau stres itu kayak kita jalan tapi kita gak bernyawa. Tubuh kita jadi numb itu kayak gak bisa ngerasain. Saya melayani banyak teman-teman yang struggle. Kalau struggle-nya sampai berat, dia udah gak bisa ngerasain. Kemarin di teater kami salah satu pemain, waktu kita latih kok gak bisa ekspresif. Saya bilang ekspresiin, gak bisa. Lalu dia datang sama saya, kok aku lagi gak bisa nangis, aku gak bisa ketawa. Hidupku datar. Saya bilang, sekarang berarti kamu sedang merasakan penderitaan sampai gak rasain. Karena kamu berusaha kuat jadi orang sampai hari ini. Sampai tubuhmu gak kuat, kamu paksa. Sehingga tubuhmu shutdown. Saudara kalau Anda makan cabai, level 20, Anda sikat. Sampai satu titik Anda udah gak bisa ngerasain pedas. Disitulah keadaan mengerikan seorang manusia. Kalau pakai bahasa, udah gak bisa nangis lagi. Dan kadang-kadang ketika saya nemenin orang yang sedih, saya ajak ketawa. Karena apa? Karena nangis sudah tidak bisa mewakili. Karena tawa itu yang justru bisa mewakili kesedihan dia yang sudah tidak bisa diekspresikan. Seperti tangis
mewakili kebahagiaan dia yang paling dalam. Saudara-saudara, disembodied. Ngerasa gak hidup. Karena penderitaan yang begitu dalam, kesedihan yang mendalam. Saudara yang pernah ditinggal orang yang dicintai akan tahu itu. Ada malam-malam, kau di kamar mandi, kau di tempat tidurmu tutup bantal, kau cuma menangis di dalam gelap. Tangisan yang tidak terhiburkan. Karena kau kehilangan orang yang dicintai. Kehilangan orang tua, kehilangan saudara. Kami kehilangan ketua pemuda kami. 2 tahun berjuang kanker. Sang papa sampai hari ini ke rumah duka takut. Saudara itu tidak disiksa. Disiksa dengan penyakit kanker akhirnya di rumah duka. Nggak bisa datang ke jemaat lain yang sedang berduka karena tidak mampu lagi. Penderitaan yang dalam. Yang membuat kita nggak bisa rasain rasa sakit lagi. Maka di sini dikatakan apa? Ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Dia nggak tahu, dia nggak kerasa. Maka ketika kita di dalam penderitaan yang paling dalam yang kita tahan berusaha kuat. Kita tidak menjadi keluarga yang baik di rumah karena kita kurang peka terhadap tangisan orang juga di sekitar kita. Betul? Saudara-saudara, ini terjadi. Ini namanya disembodied suffering. Penderitaan kita rasakan tubuh sampai roh kita seolah-olah pergi. Dan kita udah gak bisa rasain lagi. Kita gak punya kepekaan. Saya yakin ini yang dialami Maria. Tapi saya yakin juga ini sudah dialami oleh Yesus. Karena Yesus mengalami satu penderitaan di satu titik. Yang saya percaya Yesus sudah sudah gak bisa ngerasain karena penderitaan itu begitu dalam. Dan saya percaya tafsiran saya titik itu adalah ketika dia mengatakan Eli Eli lama sabatani. Dia menjerit berteriak keras, Allahku Allahku mengapa kau meninggalkan aku. Karena tubuhnya sudah tidak bisa merasakan rasa sakit. Sehingga di sini apa? Salib juga berbicara kepada orang-orang yang bahkan penderitaannya kau sudah tidak bisa nangis. Kau sudah tidak bisa tertawa. Engkau sudah cinta Tuhan ada di sana. Cinta Tuhan dinyatakan juga di sana. Maka Maria gak bisa ngerasain Yesus. Saudara-saudara, hati-hati dengan penderitaan. Ya. Hati-hati berusaha kuat. Hati-hati saudara-saudara, ada satu titik. Kita bisa kehilangan diri kita di dalam penderitaan yang berat. Ya. Tapi di sini saudara bisa bayangkan. Ketika menderita berat, ketika kehilangan. Dan bayangkan Maria Magdalena lihat Yesus. Wah, saya gak kebayang saudara-saudara dahsyatnya kayak apa. Maria Magdalena melihat Yesus, saudara-saudara. Saudara-saudara, ketika mama saya meninggal di peti mati. Karena kita tahu kan ada kasus-kasus mati suri. Sampai detik sebelum masuk ke kubur. Saya tetap berharap ada ketokan dari pintu itu. Ada ketokan dari peti itu. Tok, tok, tok. Karena saya berharap mama saya bangkit lagi. Saya tunggu. Bahkan saya di dalam doa, Tuhan, kalau ini boleh mati suri. Tuhan, kok Allah yang hidup? Kok bisa bangkitin orang? Hari ini pun bisa. Dan memang dia tidak bangkit, saudara-saudara. Tapi saudara bisa bayangkan, seandainya ketukan itu ada dan mama saya bangun lagi. Sukacita seperti apa yang saya rasakan. Saudara, ketika melihat ayat ini, bayangkan Maria yang lihat tercabi-cabi hancur. Yang udah mustahil. Tahu-tahu Yesus datang. Sukacita seperti apa? Yesus berkata, Maria. Panggilan dekat. Saudara, Yesus sering digambarkan kayak orang Kristen zaman sekarang ya. Waktu Thomas gak percaya, Yesus datang. Thomas, kamu gak percaya aku? Colokkan jarimu, makanya percaya. Kita sering menggambarkan Yesus terlalu ekstrim ya. Yesus seorang sahabat. Ketika tahu murid-muridnya menderita, hatinya penuh dengan cinta. Maka dia, Thomas, salam damai sejahtera buatmu Thomas. Ini aku. Saya yakin Yesus dengan linangan air mata Maria. Karena dia tahu cinta Maria, penderitaan Maria. Maria.
Dan saudara bayangkan sukacita Maria melihat orang yang dicintai rabinya bangkit dari kematian. Dan dia adalah Tuhan, saudara-saudara. Sukacita seperti apa yang dialami? Makanya harusnya kebangkitan menghasilkan kemenangan. Sukacita yang besar karena maut dikalahkan. Amin. Makanya dikatakan Yesus padanya, janganlah engkau memegang aku terus sebab aku belum naik kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudara. Berita ini harus diberitain orang lain. Jangan pegang terus Maria, aku tahu. Kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, kita memegang, kita gak mau lepas lagi saudara-saudara. Bahkan tubuh yang dingin kita selalu pingin pandang, cium dan kita dekat. Kebangkitan pastilah menghasilkan embodied joy. Sukacita yang besar. Tapi mungkin kita bisa berkata, oke, Maria lihat langsung. Kita belum lihat keluarga kita yang bangkit dari kematian. Kita bisa berkata seperti itu tuh. Tapi disinilah artinya pengharapan saudara-saudara. Pengharapan karena berita Injil Maria lihat langsung, Maria menyaksikan. Mungkin bukan sekarang tapi saudara dan saya akan ada pengharapan walaupun ada kematian yang tetap mengerikan, menakutkan dan menyedihkan. Tapi ada pengharapan di dalam Kristus. Amin. Pengharapan saudara akan berjumpa lagi di kekekalan. Karena Yesus mengalahkan maut. Makanya saya membayangkan surga menjadi sesuatu yang sangat indah. Yang ketika saya bayangkan sekarang, saya akan bisa tersenyum dan bahagia dan saya merindukan Yerusalem baru turun dari surga. Karena ada satu dosa, kebencian, kematian, keterpisahan yang sudah tidak ada lagi. Saudara, dosa mengakibatkan keterpisahan, betul. Ada keluarga yang bertikai. Kalau sudah terpisah saudara seolah-olah hidup tapi mati, betul. Banyak orang tua dan anak yang bertikai. Akhirnya anak pergi jauh. Dia hidup tapi dia mati karena dosa, kebencian. Menghasilkan kematian. Tapi ketika Tuhan datang dan kematian dikalahkan, artinya apa? Dosa diberesin. Memang kita masih berdosa, tapi akan ada suatu hari ketika dosa itu tidak berkuasa di atas bumi ini. Ketika kasih Tuhan yang sempurna menguasai seluruh hidup manusia yang percaya kepadanya. Dan itu adalah pengharapan yang besar. Saudara, siapa yang di sini tidak pernah membuat orang yang dicintainya menangis? Saya pun membuat anak istri saya menangis. Anak pun membuat saya menangis. Karena apa? Dosa. Keegoisan. Merasa diri paling benar. Merasa harus paling diperhatikan. Tapi ketika saya lihat malam-malam, lihat mereka tidur, yang satu mulutnya kebuka. Yang satu entah selimutnya kemana. Oh, tidurnya kok miring diagonal. Ngabisin ranjang. Saya berkata, saya sayang mereka. Tapi saya sedih. Karena saya masih buat mereka menangis. Dan di situ saya terpikir suatu hari dosa, ketidaksempurnaan akan disempurnakan. Yesus yang bangkit itu. Tidak ada kematian, tidak ada luka, tidak ada duka, tidak ada air mata. Karena suatu hari kasih saya akan sempurna. Amin. Saya tidak akan membuat orang-orang yang saya cintai menangis. Makanya ketika berbicara tentang nanti ketika Tuhan mengalahkan, Tuhan sudah menunjukkan mengalahkan maut. Nanti puncak pengharapan kita. Segala hal yang di bumi ini akan disempurnakan. Dan itu sangat indah. Anak saya tanya, apa di surga ada ayam goreng enggak? Di ayat kayaknya ayam binatangnya enggak dimakan tuh. Walaupun itu simbolis ya. Enggak mau ah. Ya siapa tahu bisa bikin ayam goreng herbal yang lebih enak dari ayam goreng sekarang. Anak saya tetap enggak bisa mikir saudara-saudara karena dia belum di surga ya. Kalau belum di surga enggak bisa mikir keindahannya, itu semua gambaran yang terbatas. Anak saya tanya, Pak nanti papa tetap papaku enggak? Enggak lah, kita saudara. Enggak mau, aku enggak mau. Aku mau tetap papa jadi papaku. Wah bahagia juga ya. Masih remaja aja, nanti kalau gede mau tinggal tempat lain. Saudara-saudara. Tapi saya berkata apa?
Nanti suatu hari Yerusalem baru, papa masih sering bikin kamu nangis. Kamu masih bikin sering, papa masih sering bikin nangis. Suatu hari cinta kita disempurnakan dan kematian tidak ada lagi. Mungkin kita akan mati, kamu akan kehilangan papa suatu hari. Hal yang paling berat sama saya adalah ketika anak bilang, papa umurnya tambah panjang, berarti sebentar lagi. Saya kaget ya, waktu saya umur 41, mama saya meninggal 51, jadi anak saya, papa umur 41, waduh pak tinggal 9 tahun lagi. Makanya harus jaga kesehatan ya. Kalau jaga kesehatan meninggal ya apa ya, ada udah bertanggung jawab. Di situ saya sedih, hal yang paling berat. Suatu hari dia harus menangis. Orang yang kita kasih harus menangis. Tapi ada pengharapan. Karena maut Tuhan kalahkan. Amin. Kita akan berjumpa di dalam kekekalan karena Tuhan kita, Tuhan yang mengalahkan maut. Bagaimana saudara-saudara kita bisa merasakan kebangkitan? Yang pertama saudara-saudara, aware dengan embodied suffering. Suffering itu nyata. Maka kita harus jujur. Banyak orang-orang zaman dulu gak mau rasain sakit, betul? Kerja keras gak apa-apa, sakit udah biasa, gak dirasain. Kekristenan bukan mengajarkan ini. Kekristenan mengajarkan seperti Yesus ketika sakit. Kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, berat. Kekristenan tidak apa-apa Anda menangis. Karena Tuhan juga berkata nanti ketika kau berjumpa muka dengan muka, Tuhan akan menghapuskan air matamu. Kalau kamu gak nangis saudara-saudara, yang dihapus apanya? Eyeshadowmu, lipstick. Filler. Yang dihapuskan air mata. Karena memang hidup di dunia berat. Saya kecil belajar kungfu. Diajarin cowok gak boleh nangis. Saudara, mulai SD sampai kuliah saya gak nangis. Ya. Begitu nonton film zaman dulu bukan film Korea, film India. Ya. Itu kalau udah sedih-sedih saya ke kamar mandi supaya gak nangis. Begitu dengar khotbah di gereja, mau nangis, saya gangguin teman saya supaya saya gak nangis. Paling berat putar lagu. Mama how. Papa saya juga kuat, gak pernah kelihatan nangis. Saya cuma ngelihat papa saya nangis 2 kali. Makanya saya gak sehat ini papa saya puterin Mama how dia. Saudara-saudara menangis itu bagian dari anugerah yang Tuhan berikan. Karena penderitaan itu nyata. Saya percaya Yesus datang ke dunia banyak tangisan. Saya gak nangis bertahun-tahun saudara. Begitu kenal Tuhan pertama kali saya nangis. Habis itu gak mau nangis lagi. Setelah dikonseling saudara-saudara. Dikonseling. Akhirnya jiwa saya gak sehat karena gak pernah nangis. Terus konselornya tanya, kamu gimana waktu kecil? Bu, waktu kecil aku diikat. Terus ditampelin sama papaku. Ditonjok pernah bu. Terus konselornya, Johan waktu kamu cerita kamu senyum semua wajahmu serem tahu gak? Oh saya senyum ya bu. Ya kan memang saya gini nakal. Iya kamu nakal. Kamu gitu, banyak yang lebih nakal, kamu gak digituin. Kalau kamu nangis gak apa-apa, nangis saja. Saya nangis kayak anak kecil. Di umur 23 tahun. Dunia gak apa-apa menangis. Yesus pun menangis. Karena penderitaan itu nyata. Orang-orang yang tidak biasa melatih dirinya mendengarkan penderitaan. Orang itu juga tidak akan bisa mencercap kebahagiaan. Paham? Saudara kalau pecinta kopi. Anda biasa kopi gula manis terus. Anda tidak akan bisa merasakan manisnya kopi tanpa gula. Ya. Ketika Anda merasakan pahitnya, ternyata di dalam pahitnya itu ada aromatik, ada wine-nya, ada natinya, ada citrusnya, ada jeruk. Saya belum seahli itu saudara-saudara. Saya masih newbie. Kehidupan ada. Tapi kadang-kadang harus hati-hati. Ketika kita menderita terlalu dalam, kita bisa tertutup. Kita tidak bisa melihat kebahagiaan yang sebetulnya ada di sekitar kita. Kita gampang ingat penderitaan, tapi kita sulit mengingat sukacita yang sebetulnya Tuhan sudah ada dalam hidup kita, betul? Banyak orang hidupnya menderita dan dia berjanji bekerja keras untuk keluarganya bahagia. Dan ternyata setelah dia bahagia, keluarganya cukup, tidak pernah kelaparan sama dia. Tapi dia tidak bisa bersyukur, kenapa? Karena dia terus lihat Instagram orang yang terus lebih tinggi dari dia. Sehingga dia terus penderitaan terlalu menguasai hidupnya. Sehingga dia tidak melihat banyaknya keindahan yang Tuhan kerjakan. Saya punya seorang adik bimbing tinggal di Bali, seorang fotografer. Beberapa tahun lalu saya ke Bali, dia bilang kok aku mau foto lu.
Fotonya gelap terus saudara-saudara. Istri saya waktu di foto dia agak kecil. Nanti ini foto kita kayak kuburan gitu ya. Nanti sore dia mau datang. Tapi aku bilang ini bagus kok. Ya. Terus istriku bilang cerahin dikit ya. Akhirnya dia bilang udah foto aja kok. Foto aja nanti koko aktivitas aja aku foto aja. Anggap aku gak ada. Di candid saudara-saudara. Dan ketika melihat hasilnya. Banyak tawa-tawa lepas yang tidak bisa ditangkap dengan mata kita. Tapi bisa ditangkap kamera. Dan saya melihat indahnya keluarga gue. Ketika makan tertawa. Lepas. Anak saya tertawa. Wah. Setiap hari ada. Tapi kita gak mampu ngelihat. Anugerah Tuhan. Kemenangan-kemenangan. Yang Tuhan sudah kerjakan. Berapa banyak masalah dalam hidup Anda yang Anda lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Ketika penderitaan itu berat kita tidak bisa lihat. Maka kita perlu mengalami embodied joy. Dan mulai merasakan banyaknya kemenangan yang sudah kita lewati. Banyaknya cinta Tuhan yang sudah dianugerahkan. Adanya pengharapan di dalam hidup ini. Amin. Dan ketika bahkan tidak ada pengharapan. Kristus yang sempurna akan datang kedua kali. Menyempurnakan dan menghapus setiap air mata kita. Menyempurnakan cinta kita. Dan setelah kita mengalami sukacita itu, kita bisa membagikan sukacita itu saudara-saudara. Kalau orang gak pernah mengalami sukacita, dia gak bisa bagi ini tuh. Saudara pernah tahu tukang parkir? Kalau Anda masuk dia tidak ada. Tapi begitu Anda keluar dengan wajah mengancamnya, dia nunggu. Enak gak lihat mukanya? Tapi pernah gak lihat tukang parkir? Waktu Anda masuk dia udah senyum. Ayo Pak, kanan kiri. Kadang-kadang ngaco juga sih, tapi dia semangat, selamat. Pernah lihat? Hati Anda bagaimana? Karena dia tukang parkir yang tahu panggilan hidupnya, saudara-saudara. Dan sekarang ditiru satu bank warnanya tahu, yang satpamnya pun senyum ketika Anda masuk. Anda gimana? Bahkan bank mempraktekkan firman Tuhan. Gereja GKY harus belajar dari bank itu ya. Selamat pagi gitu. Silakan, ada yang bisa dibantu. Kita di gereja ya, udah kayak zombie semua. Saya dulu suruh bikin seminar tentang game online. Saya tahulah bapak-bapaknya suruh ngomelin anaknya supaya gak main game online kan. Wah, saya jadi musuhnya anak-anak nih. Kalau bela-bela anaknya, saya musuhnya bapak-bapak. Ya udah saya kritik dua-duanya, dimusuhin dua-duanya. Waktu saya persiapkan, saya lihat anak-anak yang main wajah game online. Wajahnya ceria, ketawa, nangis. Terus ternyata mereka juga bisa punya teman. Terus saya bilang, harusnya mereka bisa gini di gereja. Kapan Anda tertawa lebar ngakak di gereja? Dan Anda bahagia ada di tempat ini. Saya sedih harus khotbah di sini, bukan karena Anda saudara. Karena saya punya adik-adik di Surabaya yang sehari ini tampil saya nggak ada bareng sama mereka. Karena bersama dengan mereka tertawa, berdoa bersama adalah kebahagiaan. Dulu saya pengen jadi pendeta terkenal, keliling Indonesia, pendeta Stephen Tong. Sekarang kalau pesawat goyang, gua mati gimana anak istri gua? Tapi sekarang saya sukacita karena ada keluarga, ada teman-teman yang Tuhan pakai menyatakan cintanya. Dan cinta itu bisa dirasakan saudara-saudara ketika orang itu tulus. Saya dulu dikasih tahu ya, depot cahaya ya. Ada yang wah berarti suka ke sana. Babinya enak. Waktu pertama dikasih tahu saudara-saudara, saya kasih tahu orang lain, depot cahaya katanya babinya enak. Lu udah menamakan gue? Belum sih, katanya orang Bali sih bisa dipercaya sih. Tapi kan kurang meyakinkan ya. Coba kalau ketika saya udah gigit sambal matahnya, gorengannya saudara yang tidak sehat itu gitu kan. Begitu gue, wah. Saya langsung ngomong, depot cahaya enak, wajah saya sudah mencerminkan apa yang saya beritakan, betul? Dan sekarang pemberita TikTok itu seperti itu saudara-saudara. Anda lagi capek pulang gereja, pulang kerja. Nggak ada orang yang peduli, tahu-tahu ada orang-orang yang agak cabi, tersenyum lebar. Katanya ada babi viral, dia lihat babinya, terus dia kriuk wajahnya senyum. Wah, Anda yang sedih melihat dia. Aku pengen mendapatkan sukacita. Anda antri di babi itu, ambil kriuk ada senyum-senyum sendiri, gila gitu ya. Tapi itulah pemberitaan saudara-saudara. Anda merasakan sungguh dengan tubuh Anda ada sukacita, ada kemenangan. Dan itulah harusnya kita miliki.
Bayangkan saudara, Anda adalah pemberita-pemberita yang tahu penderitaan Anda, yang tahu tangisan. Ketika ada teman-teman nangis, Anda bisa duduk menangis bersama dengan mereka, bisa panggil nama mereka, bisa peluk dekat mereka. Tapi juga Anda tidak hanya bersama, Anda memberikan pengharapan. Karena Anda juga melewati penderitaan itu dan Anda tetap ada di dalam pengharapan. Itulah kekristenan. Ya. Maka saya berkata sama anak-anak, kalau ada orang sedih udah nggak usah pakai ayat-ayat yang kamu kutip sebanyak-banyak ya. No. Ada temanmu putus cinta, enggak usah, oh Tuhan menyediakan yang terbaik buatku. Enggak perlu. Duduk sama mereka, enggak perlu, gua ngerti penderitaanmu. Enggak, beda, pacarnya beda, yang putus beda, waktunya beda. Pacarnya beda lamanya. Duduk aja, dengerin ceritanya. Jadi temannya, doa sama dia. Bahkan enggak usah ngucapin ayat. Karena kamu adalah ayat yang menjadi tubuhmu memperhatikan dia dan menyatakan cintanya. Amin. Nah, sekarang saya kalau di tempat duka enggak usah ngibur, saya cuma duduk, dengerin. Boleh gak doa, pegang peluk, doa bareng, nangis bareng. Dan nemenin berjalan sampai suatu hari pengharapan itu ada dalam hidupnya. Amin. Karena saya mengalami saudara-saudara. Saya mengalami ketika saya sekolah Alkitab diputus pacar karena gak bisa long distance selingkuh. Ya, udah kayak zombie di sekolah. Ternyata ada temen saya. Dosennya Pak Esra. Teman saya bilang, kok anterin gua ini orang putus cinta lagi depresi suruh nganter, kurang ajar nih. Tapi karena saya people pleaser waktu itu gak bisa nolak, ya udah gua anterin sambil bete gitu ya. Terus dia beli, kok jangan langsung pulang ya ke Dunkin Donut. Ini orang kurang ajar ya, udah minta dianterin, mantak ke Dunkin Donut, ya udah saya anterin. Terus dia bilang, duduk ya kok, udah duduk aja. Dia beli donat 6 saudara-saudara. 3 donat triple coklat, 3 buat dia, 3 buat saya ditaruh. Terus dia cuma bilang, gak pakai ayat, kok donat katanya bisa sedikit mengurangi rasa stres. Untung dia cowok saudara-saudara ya. Kalau enggak saya udah lulu. Sudah tahu sampai hari ini saya punya anak 3. Kalau saya lewat Dunkin Donuts, wajah dia yang muncul saudara-saudara. Semoga wajah Anda menjadi cilok ya. Babi. Sehingga teman Anda ada di sana, dia tahu di masa berat Anda. Ada orang yang sama-sama menderita. Tapi memberikan cinta Tuhan dan memberikan pengharapan yang dia rasakan secara nyata. Amin. Firman itu nyata di dalam perilaku. Semoga kita bisa merasakan cinta Tuhan. Sukacita kemenangan. Dan juga bisa memberitakan itu dengan hidup kita. Kita perlu melatihnya. Kita perlu memberitakannya. Kita perlu mengalaminya di dalam hidup kita. Semoga ini menjadi berkat. Mari kita tundukkan kepala. Saudara-saudara, di tempat ini ada orang yang menderita. Yang sudah sampai mungkin tidak bisa lagi menangis, cuma menjalani hari. Dan merasakan lagi, sulit merasakan penderitaan. Kok sedang mati rasa. Tapi Tuhan ketika menunjukkan cintanya sampai ke satu titik mati rasa. Artinya apa? Di dalam mati rasa itu pun masih ada pengharapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus pernah di sana. Tapi dia melewati dan mengalahkan maut itu. Penderitaan akibat dosa itu. Biarlah Tuhan boleh kembali memulihkan hidup Anda. Buat teman-teman yang menderita, kadang-kadang penderitaan itu tidak bisa lagi membuat engkau melihat anugerah. Banyak anugerah Tuhan yang sudah dinyatakan. Tapi engkau tidak punya waktu untuk merenung. Mulai belajar merenungkan anugerah Tuhan itu. Biarlah jemaat di tempat ini semakin memahami pentingnya kebangkitan Kristus kita alami. Sehingga kita punya sukacita, punya pengharapan. Akan ada maut yang dikalahkan, kesempurnaan. Pengharapan ketika kita tidak akan lagi berdosa. Tidak akan lagi menyakiti. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita kasih di dalam kekekalan. Semoga pengharapan itu membagikan kita semangat untuk menceritakan kepada kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara. Saudara, saya ajak sedikit kita untuk berlatih. Untuk mencoba melatih tubuh kita. Tubuh kita perlu dilatih melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya minta Anda membayangkan satu wajah. Orang yang pernah menyatakan cinta Kristus melalui hidup Anda. Yang Anda bersyukur untuk wajah itu. Bisa suami Anda, istri Anda, anak Anda, sahabat Anda, hamba Tuhan, atau orang yang Anda kenal. Anda bersyukur buat anugerah Tuhan yang sudah dinyatakan. Harapan yang Tuhan nyatakan melalui wajah-wajah itu. Bersyukur. Dan ternyata Anda menemukan ada sukacita yang Tuhan nyatakan. Tapi Anda tidak punya waktu mensyukuri dan mengingat dengan tubuh Anda.
akan anugerah-anugerah setiap harinya. Bersyukur buat wajah itu. Dan saya berharap, saya percaya juga ada wajah-wajah yang mensyukuri wajah Anda. Yang ketika Anda tidak ada, dia akan menangis. Dan ketika dia mengingat Anda, dia akan bersyukur kepada Tuhan. Akan ada pengharapan kasih Tuhan yang dinyatakan melalui wajah Anda, saudara-saudara. Wajah yang dipakai Tuhan untuk menyatakan cintanya. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur buat hari ini. Biarlah kami boleh mengalami penderitaan nyata. Kami tidak lari dari penderitaan. Kami jujur di hadapan Tuhan, embrace, memeluk itu, menangis, membawa itu kepada teman, bahkan membawa kepada Tuhan akan penderitaan dan tangisan kami. Tapi tolong kami, penderitaan itu jangan sampai membuat kami tidak bisa lagi merasakan cinta. Tapi penderitaan itu yang kami jujur kami rasakan dan kami bagi dengan sesama kami, juga membuat kami akhirnya juga bisa peka dengan adanya sukacita yang nyata. Sukacita yang Tuhan nyatakan di dalam keseharian kami. Dan sukacita yang terutama yang puncak ketika Engkau mengalahkan kematian. Ada pengharapan di dalam kekekalan. Ada pengharapan akan cinta yang kekal yang akan sempurna. Tubuh kami boleh mengalami sukacita itu. Sehingga dengan sendirinya ketika kami menceritakan, bahkan ketika kami tidak menceritakan, orang boleh merasakan sukacita yang ada di dalam diri kami. Dan mereka boleh mengenal Tuhan kami. Terima kasih, berkati jemaat Tuhan di dalam pergumulan masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.